Malam ini, aku akan berbagi pengalaman seramku saat aku bertemu dengan mereka. Namaku Ihsan. Pengalamanku ini terjadi 3 tahun yang lalu. Semenjak aku mulai tertarik dengan cerita-cerita mistis. Saat itu aku duduk di kelas 3 SMA. Suatu hari, sama halnya seperti hari-hari biasanya, aku menjalankan aktivitas sebagai seorang pelajar pada umumnya. Di hari itu, ketika jam pelajaran kedua kosong, kelasku sedikit tidak terkontrol dan sangat ribut, menandakan saat itu tidak ada guru yang sedang mengajar. Di kelas, aku bisa dibilang dikenal sebagai orang yang paling mengerti dengan sesuatu yang berkaitan dengan mistis. Saat itu, karena tidak ada guru dan tidak ada yang dikerjakan juga, aku pinjam handphone temanku. Awalnya sekedar iseng sambil melihat hasil fotoku kemarin. Aku buka-buka dan melihat foto-fotoku di handphonenya sampai aku terfokus pada satu foto. Kulihat di foto itu nampak ada tangan keriput seperti tangan orang yang sudah tua yang sedang memegang pundakku dari belakang. Lihat deh, ini tangan siapa ya? Seketika itu, temanku yang melihat foto itu pun langsung terkejut. Dan bulu kuduk langsung berdiri seketika. Sampai entah perasaanku saja atau hanya sugestiku, tak lama dari itu, dari ujung mataku aku seperti melihat ada seorang nenek-nenek berjalan sangat cepat di depan pintu kelas. Dan ketika aku lihat lagi, sosoknya sudah tidak ada. Aneh. Aku pun coba hanya diam dan tidak menceritakannya pada siapa-siapa di kelasku. Sore pun tiba. Bel pulang sekolah berbunyi. Saat itu kulihat jam menunjukkan jam 5 sore, menandakan waktu sekolah sudah selesai. Sebelum pulang, seperti biasa aku mampir ke kantin sekolah untuk berkumpul dengan teman-teman kelas lainnya. Berkumpul dengan teman-teman kelasku setelah pulang sekolah adalah kebiasaan yang sering kulakukan. Ngobrol, bercanda gurau. Namun entah kenapa hari itu
Tidak seperti biasanya. Kantin begitu sepi. Aku duduk dengan salah satu temanku di sana, di sebuah kursi yang terdapat di bagian lorong sekolah. Saat itu lorongnya memang sudah sangat sepi, dan kulihat langit pun sudah mulai gelap. Hari ini tidak seperti biasanya, aneh. Aku mencoba biasa saja, mengobrol dengan temanku, membahas ini itu sampai tiba-tiba samar terdengar suara ketukan yang pelan dari pintu gudang di sebelah ujung kandang lorong. Bentar. Lo dengar suara itu nggak? Ada yang ngetok. Dengar nggak? Temanku bilang dia tidak mendengar apa-apa. Padahal jelas terdengar olehku suara ketukan yang berasal dari pintu. Dan kini semakin lama semakin keras. Refleks aku pun bangkit dan berteriak ke arah pintu itu. Woi, siapa di sana? Ketukan itu pun berhenti ketika aku bernada sedikit berteriak. Dari kejauhan, kulihat pintu itu perlahan terbuka. Namun entah bagaimana, temanku tidak menyadarinya. Dia malah berkata, kenapa aku berteriak-teriak seperti itu? Oh, itu benar ada yang ngetok-ketuk. Tuh, buktinya. Lihat, pintunya ngebuka. Lihat nggak? Pintu itu memang terlihat perlahan terbuka dengan sendirinya. Tapi tidak ada siapa-siapa yang keluar dari ruangan itu. Aku coba tunggu siapa tahu memang ada yang keluar dari ruangan itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Temanku pun menyuruhku untuk mengeceknya, melihat ke dalam siapa tahu memang ada orang yang sedang jahil. Berasa perkataan temanku benar, aku pun beranjak dan segera memberanikan diri untuk mengecek. Aku mendekati ruangan itu. Lalu aku pun mengintip ke dalam ruangan yang pintunya terbuka setengah. Halo? Ada orang di dalam? Kondisi ruangannya sangat gelap. Aku pun melangkahkan kakiku untuk masuk lebih dalam. Ku masukkan kepalaku dan lebih dalam melihat ke arah seluruh ruangan itu. Hanya ruangan yang sangat gelap. Sampai kulihat satu pojok yang paling gelap di antara sisi-sisi lainnya. Saat itu memang tidak terlalu malam, jadi masih ada pencahayaan yang masuk. Jadi sebenarnya aku bisa melihat sudut ruangan itu dengan jelas. Namun sudut di sebelah kananku itu terlihat sangat gelap. Bahkan sikunya aku tidak bisa melihatnya. Iya, entah kenapa
sudut itu sangat pekat. Dan entah bayangan apa yang akhirnya menutupi sehingga sangat gelap sekali. Aku pun coba mendekatinya. Semakinlah aku mendekat, bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Mulai dari lenganku, kini ke tengkuk, sampai ke kepala. Sangat tiba-tiba. Sampai ketika ku perhatikan lagi lebih jelas di pojok ruangan itu. Itu... Astaga! Yang kulihat sisi gelap dari ruangan itu ternyata bukanlah hanya bayangan saja, namun berdiri satu sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar. Iya, badannya besar, hitam penuh bulu, matanya membelalak berwarna merah dan menyeringai dengan giginya yang bertaring tajam. Dan kulihat juga dia mempunyai tanduk di kepalanya. Seakan sadar aku mendekatinya, sosok itu pun membelalakan matanya, melotot dan menyeringai marah ke arahku. Ah! Setelah aku berteriak dan menutup mataku, hingga tak lama temanku yang di luar pun datang menyusulku dan langsung menarikku keluar dari ruangan itu. Dia pun bertanya kenapa aku sampai berteriak ketakutan seperti itu. Aku pun coba menceritakan apa yang ku alami barusan. Namun tiba-tiba temanku itu seperti terlihat kebingungan dan dia berkali-kali memegang keningnya sampai itu tiba-tiba temanku itu terjatuh lalu berteriak-teriak minta tolong. Temanku kesurupan. Kulihat sekarang dia memegang lehernya. Nampak seperti ada yang mencekiknya. Temanku terus meronta-ronta di lantai. Dan aku berusaha untuk menyadarkannya. Bro, istighfar bro, istighfar. Suara temanku itu yang seharusnya seorang lelaki kini terdengar sangat menyeramkan. Suaranya cekikikan seperti seorang perempuan tua. Iya, suaranya seperti nenek-nenek. Dia terus cekikikan sambil memegang lehernya dan matanya menatap tajam ke arahku. Aku terus berteriak meminta tolong sambil terus berusaha menyadarkan temanku itu. Hingga tak lama kulihat penjaga sekolah datang menghampiriku.
dan mulai membantuku. Singkat cerita, beberapa warga sekolah pun datang, dan akhirnya temanku pun sadar. Aku pun menceritakan apa yang kulihat di gudang, tentang sosok yang tinggi besar dan sosok yang sempat kulihat di kelas, seorang nenek-nenek. Ketika aku berkata nenek-nenek, temanku yang kesurupan membenarkannya bahwa dia juga melihat seorang nenek-nenek yang tiba-tiba muncul dari arah belakangku. Dan tiba-tiba meloncat ke arah temanku dan membuat temanku tidak sadarkan diri. Penjaga sekolah pun membenarkan ucapan kami berdua. Katanya dulu, sebelum sekolah itu dibangun, tempat ini layaknya seperti markas atau kerajaan makhluk gaib. Sosok tinggi besar yang ada di gudang itu konon adalah sosok penjaga pintu kerajaan itu. Sedangkan sosok nenek-nenek yang masuk ke temanku itu, katanya memang salah satu sosok yang sering terlihat di sekolah. Entah siapa sosok nenek tua itu. Yang jelas, aku tidak mau lagi untuk berusaha mencari tahu hal-hal mistis di sekolahku itu, karena mungkin akibatnya nanti akan lebih dari ini.